Assalamualaikum teman online. Jumpa lagi dengan Irna Faulin di sini. Setelah hampir 5 tahun lamanya saya tidak memposting vlog ya. Kali ini saya akan mulai lagi untuk memposting vlog dengan tema yang berbeda, yaitu tentang membangun rumah di Jerman. Karena dari pengalaman yang sudah saya alami sebelumnya, ketika kami membutuhkan informasi tentang membangun rumah dan seputar itu, banyak teman-teman yang umumnya tuh lupa bilangnya ya. Jadi apakah tentang pembayaran, apakah tentang material dan lain-lain. Jadi kebetulan saya ada ketertarikan dengan rumah dan old buildings di sini. Jadi sengaja saya rekam. Saya putuskan untuk share karena mungkin ada beberapa teman yang memerlukan informasi tentang membangun rumah di sini, karena sangat berbeda dengan Indonesia ya, baik dari segi material bangunan, perizinan, dan aturan-aturan lainnya yang di sini sangat lebih ketat ya daripada di Indonesia. Oke, demikian dari tepian sungai di sekitar rumah kami. Selamat menikmati video saya. Terima kasih. Ini tanggal 17 Januari 2024 jam 17.08 ya. Ini sudah mulai ada pengedukan tanah ya, untuk bikin tifboden ya, untuk bikin fondasi. Mulainya tanggal 15 sebetulnya, tapi karena suhunya sangat dingin sampai minus berapa kemarin tuh, minus 6 ya, dan itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengerukan ini, penggalian ke dalam, jadi akhirnya dihentikan ya. Ini mungkin minggu depan cuacanya mulai hangat akan dilanjutkan lagi. Akhirnya setelah hampir 2 tahun ya menunggu, sekarang digali juga. Ini dari dalam mobil ya, karena di luar berisik banget. Nah itu sudah mulai melakukan pengangkutan dari tanah yang dikeruk. Ini sedang meratakan bagian depan ya, bagian tetangga sekarang. Bagian saya sudah nih, tinggal ini aja nih, karena di sini nanti ada saluran apa ya, saluran air atau saluran pembuangan gitu kalau dari desainnya. Kami sekarang ada di ruangan, ada di lokasi untuk memasang ini, namanya caun ya. Jadi ini pagar diminta oleh pihak dari kota ya, supaya kami mengelilingi lokasi bangunan dengan pagar untuk menjaga keamanan dari anak-anak yang masuk ke arah sini. Jadi sekarang ini, dan ini sewa ya per tahun, dan ya karena anggapannya kan di sini bangun itu lama ya, sampai setahun atau lebih. Sekarang sudah tertutup, sudah memenuhi persyaratan. Ini padahal ada toilet pekerja, ada apa nih, traktor ya. Dan ini juga masih perlu pengerjaan, tapi udah ditutup. Jadi mereka aksesnya biar aja mereka urus sendiri. Yang penting kewajiban dari kami udah selesai. Ini yang kemarin digali sudah mulai diisi coran semen tuh. Sudah mulai ada perubahan. Nah itu, fondasinya sudah mulai diisi. Ini kita nggak bisa ke dalam karena dipagerin ya. Nah ini dari bagian belakangnya ya. Nah tuh.
penambahannya ini nih, ketinggian untuk fondasi nih. Jadi kalau terakhir kemari ditutupi plastik ya. Nah sekarang sudah ada kerangka betonnya ini, sebelum nanti dimasukkan adukannya ya. Ya sudah rapih deh. Nah ini sekarang sudah mulai ada progres baru. Ini yang untuk dindingnya sudah datang. Apa ini namanya ya? Kalau di Indonesia kan pakai bata merah ya. Kalau ini namanya apa ya? Lupa. Pokoknya adalah itu speknya di kertas. Ini pagi-pagi nih, jam 8-an lewat. Kami udah mulai nambah temboknya. Wow, seneng banget. Udah mulai bertambah temboknya. Iya, makanya seneng banget. Nah, ini sudah mulai nambah. Nanti sore nanti saya kesini lagi. Nah, ini udah mulai 1, 2, 3, 4. Udah mulai hampir ke 7 deretan nih. Ini dalam seharian ya. Karena tadi pagi kesini kan baru 1 deret di bawah aja. Sekarang udah segini. Alhamdulillah. Tuh. Oh, jadi ini ada ininya nih. Ada ini. Ini ada besi ini. Untuk pengikat ya. Pengikat ininya. Nggak berani ke dalam aku. Takut ada apa-apa karena banyak alat berat. Sekarang mau pulang. Oh, ini tuh untuk jendela, ini ke sana masih ada. Ini kalau nggak salah untuk jendela dan pintu. Wow, lantai 1 akhirnya selesai juga. Ini lebarnya 7 meter dan panjangnya 9,5. Kadang lumayan, nggak terlalu gede sih. Ini dari pintu depan mulai dibuat teknik raung. Nah, pintunya ternyata pintunya ramping. Ini untuk tangga. Nih bagian untuk tangga. Ini ruang tamu, lumayan lah segini. Udah mulai ada ancer-ancer. Nanti ada lemari dan sini dapur plus toilet. Belum banyak perubahan di dalam, tapi ini sekarang sudah dilapisi pakai apa ini namanya, yang hitam, nggak tahu apa. Terus ini juga sampai ke atas itu dilapisi spon. Ini namanya shalbol kalau nggak salah ya, lupa. Jadi ini untuk anti api juga, peredam juga ya. Nah ini nanti katanya ini diisi lapisannya dengan styrofoam atau apa gitu. Jadi bukan seperti ini gitu, karena rumahnya lebih hemat energi. Jadi nanti yang ini menyusul. Belum ada perubahan, masih tetap sama. Nih sudah mulai didak ya ke atas ya. Ini bagian belakangnya kayak gini nih. Jadi emang benar-benar nggak bisa masuk karena udah dikelilingi pagar gini ya untuk tangga ke atas. Udah beberapa hari nggak kesini, dengar kabar dari itunya, dari kontraktornya, bahwa hari ini sudah kucurin semen tuh di beton ya di atas tuh.
Tapi sekarang mau ke sini. Kita lihat dulu. Sekarang masuknya dari sini. Nah, ini naik tangga nih. Kalau kemarin nggak berani, sekarang sama Pak Su jadi berani. Tuh, masih kayak gini dalamnya. Oh, udah jadi. Tuh. Akhirnya naik juga nih lantai 2. Atapnya nih di lantai 1 nih ternyata bentuknya tuh udah bongkahan-bongkahan gitu loh, ukuran sekian kali sekian. Jadi tuh atapnya itu nggak nyatu gitu. Terus ini kepotong sama apa, kuda-kuda ya, ini dari metal. Terus nanti mungkin baru ditambahin untuk deke itu, tambahin puts, enggak lah, ditutup dulu kali ya, baru terus pakai ini. Makanya kenapa kalau di sini tuh atap itu bisa dibor ya, keras banget ini karena kayak gini, tebel banget ini. Berapa tebelnya nih ya? Kemarin sih ada ya dekenya, tebel banget. Ini saya videokan karena mau ada pemasangan tangga. Jadi ternyata tangganya itu udah jadi gini. Jadi serasa Lego gitu, tinggal dipasang ya. Ini tangga untuk lantai 1 dan lantai 2. Ini kontraktornya udah nawarin untuk melihat dari dekat. Cuman kalau dari dekat malah sepertinya susah kelihatan ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Jadi nanti dipasangnya pakai kren itu. Wow. Ini tangganya. Jadi kami ya memasang tangganya tangga beton, bukan tangga standar dari developer. Kalau tangga standar itu diberinya dari metal, jadi besi dengan kayu. Tapi karena kami membuat gudang kecil ya di bawah tangga, jadi kalau pakai tangga besi nggak bisa. Makanya kami minta pakai tangga beton. Dan ini ternyata tangganya tuh udah jadi gini, gak dibangun. Traktornya orang Kroasia, baik sekali dia nyuruh saya naik ke atas. Biar bikin gambar dulu. Jadi ini lantai 2-nya sudah mulai naik temboknya. Ini dengan dinding tetangga sudah naik juga. Tangga sudah mulai dipasang, tangga dari lantai 1 ke lantai 2 ini. Jadi tangganya itu ternyata tangga siap pakai gitu ya, tangga fabrik gitu loh, betonnya itu. Saya pikir tuh dipasang gitu di semen pakai batu gitu manual, ternyata enggak, ini udah fabrik ya, sudah pakai cetakan gitu ya. Nah, ini sekarang ke bawah udah ada penambahan ya ke atas tuh, alhamdulillah. Jadi sekarang udah bertambah tinggi bangunannya. Kita lihat nanti dari atas ya. Wow, tuh sudah mulai ada tiang-tiangnya. Alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Wah, udah bersih sekarang lantainya. Kemarin masih ada alat berat. Nah, ini nanti jadi, ini kamar mandi. Dan ini kantor merangkap musola. Terus, nah ini kamar utama plus kloset ya, kloset. Kalau bahasa Jerman tuh Ankleide Zimmer. Ini hallnya. Udah rapi sekarang, alhamdulillah. Ini pemandangan dari calon musola ya, ruangan calon musola nih keluar nih. Tuh, rumah-rumah belakang pada belum jadi. Di sini tuh bangun rumah tuh kayak gitu ya. Jadi nggak kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan bangun rumah tuh
semuanya sudah selesai ya, sampai ke teras. Kadang-kadang ada garasi juga, ada carport. Kalau di sini enggak, beli rumah ya jadinya rumah aja gitu. Jadi kayak termasuk keramik-keramiknya ya dibiarin gitu aja, terserah penghuninya atau pembeli rumahnya mau diapain, terserah mereka gitu. Jadi beli ke developer itu jangan harap bener-bener rumah jadi dengan teras, apalagi pakai taman ya, jangan harap deh kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang malah dikasih gratis pohon gitu ya, kalau saya lihat sih dari developer tuh ada hadiah pohon gitu. Di sini mah boro-boro gitu. Jadi untuk menutup tanahnya aja nih kayak gini nih, nanti kami juga kayak gitu. Ini kerikil-kerikil kayak gini kan harus dibongkar dulu, harus diangkut dulu, karena kan nanti kalau nanem atau berkebun kan tanahnya nggak bagus. Ini harus diangkat dulu, katanya sekitar 20 cm, dan itu biaya kita sendiri. Terus nanti diisi tanah, itu juga kita kerjain sendiri gitu loh. Mungkin developer ada yang mau ya ngerjain, tapi ya ekstra, jadi di luar harga rumah. Ini poroton tuh kayak gini nih, jadi dia berpori-pori gini, bagus katanya untuk yang menghemat energi ya. Jadi hemat energi, bisa diredam pakai lubang-lubang yang ada di situ. Ini kalau diperbesar kelihatan nih ada tanggal produksinya nih. Nah, jadi ini diproduksi tanggal 30 Januari 2024 ya. Itu makanya beda dengan poroton di bawahnya ya. Kalau yang di bawahnya kan lebih terakota gitu, lebih oranye kemerahan. Kalau yang ini masih agak terang gitu ya, mungkin karena umurnya yang di bawah udah lebih lama ya diproduksinya ya. Ini mau ke lantai 3. Hari ini sudah mulai dilakukan pengecoran tuh. Lantai 3. Papa jangan injek duaan, takut. Apa-apa. Nah, ini nanti di sini tuh jadi 2 kamar tidur. Satu di sini, terus ini floor ya. Jadi ini koridornya atau hallway ya. Tapi kecil hallwaynya, dan ini kamar yang satu lagi. Aduh, pemandangan dari atas bagus ya. Yang sana menghadap ke lapangan bola, yang sini menghadap ke taman. Ada sungai juga sih, itu ada playground anak. Nah, sekarang hujan ya, mudah-mudahan besok kering ya, mudah-mudahan besok nggak hujan, jadi cepat kering. Setelah itu baru pasang deke atap. Sudah mulai ada dinding di lantai 3 ini. Nah, udah mulai ada nih sekarang. Yuk kita sekarang lihat dulu. Nah, kita sekarang lihat dulu ke dalam, pengen tahu seperti apa. Wah, itu Pak Su udah di atas. Cepet juga nih kerjanya nih. Padahal hari Minggu tidak ada kegiatan di sini ya. Hari Minggu kan libur di sini. Pekerja itu nggak ada kegiatan di bangunan. Ini udah lewat juga ini. Oh ya? Ya, kita naik ke atas. Mana? Oh ya, lantainya. Dindingnya udah ada ya. Nah, jadi kayak gini dindingnya. Dindingnya miring. Ini yang bikin kami dapat izin membangunnya itu lama, karena dindingnya, slope-nya atau kemiringannya, atapnya ya, dari 38 derajat lalu harus dirubah lagi. Jadi pengajuan yang baru menjadi 33 derajat, ternyata masih juga ditolak. Akhirnya ini 30 derajat. Jadi sampai 3 kali proposal ya untuk desain atapnya. Kemiringannya nggak boleh terlalu banyak, karena
sekarang ada ketentuan bahwa atap itu harus memakai solar panel. Jadi apalagi setelah perang ya, Ukraina, Rusia, di Eropa itu krisis energi. Jadi dari 2022 itu sudah wajib, dan semakin wajib setelah 2023 ya, karena krisis energi ini. Nah ini kayak gini. Ini atapnya ini masih berantakan. Wah. Ini ada si Om. Tapi ini dindingnya belum loh. Oh udah ya. Oh udah dindingnya. Oh iya, ini shell wallnya sudah. Nah ini yang namanya shell wall. Lebarnya 3 cm. Ini tuh selain penyekat juga dia peredam dan tahan api ya. Tahan api. Jadi dengan tetangga nih, ketebalan kami tuh total segini nih. Ini 3 cm. Tetangga 17,5 dan ini 17,5 juga, jadi total semuanya 38 cm. Tapi ini sekarang udah mulai dibangun, sana juga udah mulai dibangun. Jadi nanti di sini ada jendela, di sini nih jendelanya pakai namanya itu gaube. Nah itu juga gaube itu juga, karena harus ada gaube itu yang bikin izin membangunnya jadi lebih lama ya keluarnya. Karena untuk menyiasati supaya ruangannya tidak terlalu miring, jadi supaya lebih luas gitu, harus ada gaube. Di sini nggak ada sih ya contohnya gaube. Ntar aku tunjukin deh. Ini dachstuhl, atap untuk rumah sudah datang. Ini bapak kontraktornya. Jalannya sudah agak lumayan repot ya, tapi dia profesional banget. Kami mulanya agak menyaksikan, tapi dia profesional dan emang ahlinya gitu. Jadi ada untungnya juga ya, alhamdulillah gitu, dapat orang lama gini kan, berarti kualitasnya masih kualitas standar lama ya, pasti bagus gitu, insya Allah gitu. Mudah-mudahan. Nah ini mulai proses pengangkatan lagi baloknya. Nah, diangkut lagi tuh. Jadi ini udah ada sudut-sudutnya gitu tuh ya, kita lihat detail. Dan ini proses pemesanannya itu 3 minggu sampai 5 minggu. Kalau nggak salah kami 5 minggu ya. Lumayan lama juga. Makanya kemarin sebelum melakukan pembangunan ini sempat vakum ya, karena menunggu si dachstuhl ini datang. Jadi nanti setelah ini dipasang, nanti si Robau Arbeit itu datang lagi, masangin lagi poroton yang batu bata itu untuk bagian yang paling puncak ya, di topnya itu. Jadi nanti harus diikat pakai poroton lagi. Jadi nanti mereka kesini lagi, katanya cuman 1-2 hari sih kalau untuk ngikat puncaknya aja selesai. Ini material untuk dachstuhl ya, untuk atap sudah datang, dan ini sebagian sudah terpasang. Kita lihat ke atas ya, ini agak silau mataharinya karena menghadap ke barat. Nah itu udah mulai terpasang tuh, ada berapa tuh, 1, 2, 3 tuh, 2, 3. Oh ada masing-masing 3 ya, untuk pengapit kayu pengapit untuk gaube jendela di atas, di atap paling atas. Ini ada materialnya nih.
agak susah ya, kehalang. Tuh, jadi ini udah diukur-ukur gini loh. Tuh. Sudah ada bingkai untuk gaube. Ini yang namanya gaube. Jadi dengan adanya jendela ini ya di atas, jadi gaube ini membuat atap di lantai 3 ini lebih tinggi, karena kan ininya miring nih. Ini kan etik kan sesuai kemiringan ininya ya, apa, atap. Tapi dengan ada gaube ini jadi si atap itu ditinggiin gitu loh, jadi disangga gitu, ada atap penyangga. Ini yang saya bilang kayak Lego ya. Ini mereka diangkat itu pakai kren, terus ditaruh di sini. Tapi kayu-kayunya sih tetap dipasang satu persatu ya. Kalau kayu-kayunya ini. Ini kondisinya sekarang, masing-masing dinding itu tetangga di kanan kiri 3. Jadi nanti si gaube itu diapit sama ini. Mungkin belum selesai ya. Ini kan baru awal pekerjaan. Di bawah kan masih banyak tuh rangka-rangkanya. Oh, ini dia nih. Ini udah ada tempatnya nih. Jadi udah ada besi-besinya tuh untuk penopang rangka ya. Jadi di sini tuh umumnya rangkanya itu memang dari masif ya, dari kayu asli. Makanya tahan sampai puluhan tahun. Bahkan ratusan tahun ya. Rumah-rumah lama itu kan banyak masih kuat-kuat gitu di sini tuh. Ini kayak gini. Ini gaube. Oh, ini. Ini kayak gini. Oh, ini tuh bingkainya itu ada 2 ya. Ya Pak, ini ada 2 bingkainya itu. Jadi 2 ini, yang satu untuk di sini, untuk di dinding sebelah sini, dan satu lagi untuk di bingkai sebelah sini gitu. Ini dia penampakan kamarnya ya. Nah, ini gaubenya. Ini tangga. Ini gaube lagi dari sisi yang lain. Dan nanti kamarnya terbagi 2. Nah, ini persis di tengah-tengah ini dinding pemisah kamar. Jadi di atas ini ada 2 kamar tidur. Mensiasati etik supaya atapnya tidak terlalu miring. Tapi tetap aja sih ruangannya agak sempit jadinya ya. Nih, jadinya kayak gini nih nanti. Jadi satu-satunya dinding yang tinggi itu hanya dinding di bagian sini dengan di sini nanti. Nanti kan di sini ada sekat nih. Nah, ini ada sekat nih. Nah, ini sekat jadi 2 kamar. Nah, ini yang benar-benar tinggi tuh di sini. Jadi untuk tempat tidur, untuk lemari ya. Karena yang ini nggak terlalu tinggi. Yang ini paling tinggi di sini. Tapi luas. Luas, pokoknya ini sekitar 22 meter kuadrat ya. 22 meter kuadrat, tapi di sini kalau kurang dari 2 meter itu nggak dihitung luasannya. Jadi paling sampai sekitar sini aja nih. Sekitar situ ya. Sekitar sini. Separohnya lah mungkin ya yang dihitung luasannya. Selebihnya nggak dihitung. Tapi luas ya, udah ada gambaran ya kita ya. Jadi kamarnya kayak gini, miring banget. Tapi segini kan, jadi segini nih batasnya. Jadi lumayan lah. Jadi ini lapisan pertama ya. Nih, oh yang kemarin ada di lantai itu, ini kemarin yang hijau-hijau itu. Makanya ada ukurannya ya, ada kotak-kotaknya kan. Jadi ada ukurannya. Ini kayak gini. Terus setelah itu nanti di atasnya baru dikasih genteng. Kalau di sini tuh gitu. Katanya gitu ya. Saya juga belum pernah lihat persisnya langsung, tapi ya kayak gini. Jadi kemungkinan terjadi kebocoran itu sangat-sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah ya kalau rumah-rumah
baru puluhan tahun gitu ya, 20-an tahun atau berapa tahun. Karena dulu tempat sewa apartemen kami pun meskipun tahun 1960-an gitu nggak pernah ada bocor. Jadi di sini nggak pernah ada bocor karena memang udah diantisipasi sebelumnya ya. Nah ini kayak gini, ini yang kemarin. Nanti ditutupin itu dulu apa, shawl wall dulu, ditutupin yang busa-busa itu yang kayak gini. Semuanya dilapisin ini dulu sebagai insulasi juga ya. Terus baru nanti dikasih terpal. Nah tuh atasnya tuh udah ada yang kuning-kuning itu kan. Nah yang kuning-kuning itu saya nggak tahu itu besi atau apa. Nanti itu untuk masang, mungkin ya, nggak tahu juga, untuk masang nempelin genteng. Nah yang ini ternyata bagian sisi belakang sudah lebih jelas ya. Jadi ya memang betul, kalau di Indonesia namanya apa ya, kayu reng ya, yang untuk masang genteng ya. Jadi setelah ditutup pakai ini tuh kayak terpal ya. Kalau di Indonesia tuh lebih mirip apa, taplak meja makan plastik itu atau karpet plastik ya. Setelah ditutup baru dikasih ini, nanti baru dikasih genteng gitu loh. Jadi makanya di sini nggak pernah ada bocor-bocor gitu ya. Nah mestinya itu bisa diterapkan juga di Indonesia ya, karena kan di Indonesia kan hujannya lebih parah derasnya ya. Kalau di sini kan relatif sedikit curah hujannya, itu rendah, sangat rendah gitu. Kalau di Indonesia kan hujannya kalau musim hujan, wow, ini banget, deras banget. Nah ternyata perkembangannya udah sampai segini nih. Tuh dari sini ke sana. Dari depan nggak kelihatan, padahal banyak juga yang dikerjakan. Baloknya gede-gede lagi. Kebayang nih, berat banget, kokoh kayunya. Nah dari sini tuh, ini udah ada ininya, tinggal nyambung-nyambung. Di atasnya masih seperti ini. Nah jadi rumah di Jerman kayak gini, masih pakai ini semacam cork ya, padahal bukan sih, ini lebih kokoh ya. Dia bunyi kokoh, kering, dan kedap, baik suara maupun temperatur kayaknya ya. Dia lebih stabil pakai ini. Demikian perkembangan hari ini. Saya langka nih datang siang hari, jadi masih ada yang kerja nih. Ada yang pasang tangga tuh di atas tuh. Jadi sekarang masih mengcover atap pakai apa? Terpal ya. Ini masih dalam pengerjaan. Jadi kita sekarang ke atas. Ini atapnya sekarang sudah full. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Udah full. Yang ini juga alhamdulillah udah full tertutup. Tinggal nanti masang di sini nih pakai stain wall lagi ya, yang wall itu sebelum ke plafonnya. Alhamdulillah udah selesai. Rupanya ini tuh untuk ngasih apa? Ini loh, ngasih penguat si terpal yang dibentangkan. Apalah namanya, terpal atau apa nggak tahu. Yang jelas materialnya seperti terpal tuh. Ya waterproof, jadi kalau hujan nggak bocor. Ini yang untuk gaube, bagian luarnya sudah dimasukin itu tuh, masukkan di sela-sela ini nih, untuk peredam sekaligus untuk apa, menstabilkan temperatur juga ya. Sekarang kita masuk ke dalam, bisa lewat sini sekarang. Harus melipir lagi.
Oh, yang ini rupanya. Yang dua gulung sudah nggak ada. Jadi di atas tuh pakainya ini. Namanya Knauf Insulation ya. Insulation kalau di sini namanya. Nah, kan satu gulung sudah terpakai. Kalau dari dalam nggak kelihatan ya. Dari dalam nggak kelihatan. Karena tadi kan tampaknya di luar. Jadi pekerjaannya di bagian luar. Nah ini kayak apa, kayak spons gitu ya, busa ya, supaya apa, ya insulasinya bagus. Jadi selain kedap suara juga gak dingin ya untuk dalam ruangannya, supaya terjaga suhunya. Coba lihat yang sebelah sini sudah terpasang belum? Oh, ini juga udah. Nah, ini 17 Juni ini semua sudah terpasang. Termasuknya tetangga tuh. Sudah mulai ada atap rengnya nih. Dua rumah nih udah mulai dipasang. Ada yang kerja, masih ada yang kerja. Jadi saya nggak naik ke atas dulu. Nah, dua-duanya sudah ada reng tuh. Tuh untuk nanti masang genteng ya. Sebelah sana juga. Akhirnya gaube kami sudah terpasang, tapi sayang ya kami telat ini, nggak ada kesempatan untuk mengabadikan detik-detik dia dipasang, sayang sekali. Jadi pekerja yang memasang atap ini kebetulan suami istri orang Romania, jadi ini saya takjub juga nih, istrinya ikut masang-masang juga katanya, memaku dan lain-lain, tapi saya nggak tahu. Nah ini sekarang lagi ngangkut barang, lagi mengangkut material ya, mungkin buat dibawa ke atap ya. Nah berikutnya adalah memasang genting. Nah ini dia penampakan lebih dekat ya. Kalau dari atas susah nih. Jadi dia tuh datangnya bukan dalam kondisi sudah seperti kubus seperti ini ya, tapi per bagian. Misalnya bagian depan pasang, bagian samping pasang, lalu bagian kanan kiri juga gitu loh. Terus baru dirapikan di sini. Jadi bukan kayak Lego langsung plek gitu ya, kayak tangga, enggak. Tapi dipasang gitu di sini satu-satu, udah gitu baru disambung-sambungkan, dirapikan. Aduh, sayang banget yang lihat. Ya gitu deh pokoknya. Yang penting sekarang sudah terpasang dan rapih ya hasilnya. Genting sudah mulai dipasang ya. Jadi kemarin sore sudah datang nih gentingnya. Nah ini ini gentingnya nih. Kami pakai warna yang granit. Nah ini. Dan sekarang sedang dipasang di atas. Nah itu. Biasanya di sini Sabtu tuh nggak ada pekerja bangunan ya, mereka libur juga. Tapi nggak tahu nih kemarin bosnya bilang bahwa akan dipasang karena memang harusnya selesainya tuh akhir minggu ini tuh sudah terpasang semua. Tapi karena gentingnya stoknya dari suppliernya belum ada ya, jadi terlambat datangnya. Tapi mereka ini banget ya, komitmen banget, jadi ngejar waktu kata dia. Jadi Sabtu ini mereka tetap datang dan tetap dipasang juga. Nggak tahu mungkin setengah hari atau sampai jam berapa. Yang jelas minggu depan katanya semua sudah siap, atap semua sudah tertutup oleh genteng, termasuk bagian atap dalamnya ya.